Alhamdulillah SP2D Bansos dampak El Nino untuk bulan Januari sampai Maret bahkan sampai Juni sudah turun dan siap untuk dibagikan secara merata kepada para penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, siapa sajakah yang masuk dalam SP2D ini? Teman-teman, silakan ikuti beritanya karena sumber data yang digunakan dengan penerima sebelumnya berbeda dengan yang digunakan untuk penyaluran di tahun 2024 ini. Simak info lengkapnya dan saya akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki dan tidak berkurang kebahagiaannya dan keceriaannya bagaimanapun keadaannya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar bahagia hari ini bahwa SP2D pencairan Bansos dampak El Nino sudah turun dan siap dibagikan kepada para penerimanya. Namun data ini sumbernya berbeda dari data penerima sebelumnya. Nah, agar teman-teman yang selama ini mungkin menerima cadangan pangan beras 10 kg di tahun 2023 kemarin dan di tahun ini 2024 ternyata tidak lagi, mohon dipahami ya teman-teman, karena acuan data yang digunakan tidak sama dengan yang digunakan di tahun 2023. Mulai Januari 2024, pemerintah akan menyalurkan bantuan cadangan pangan beras kepada 22.004.077 KPM keluarga penerima manfaat menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi usai menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bappenas dengan Kemenko PMK tentang pemanfaatan data P3KE dalam rangka penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024 di Jakarta, Jumat 30 Desember 2023. Arief Setio Adi mengungkapkan bahwa kesepahaman hari ini adalah yang kami nantikan demi kontinuitas bantuan pangan beras di tahun 2024. Jadi mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM dengan menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Dari data ini terdapat kenaikan jumlah penerima sekitar 8% dibandingkan KPM penerima 2023, ujar Arief. Sebelumnya, data yang digunakan dalam penyaluran bantuan pangan itu digunakan data DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos, di mana di dalamnya itu mayoritas penerima adalah KPM PKH maupun KPM BPNT, sehingga kemungkinan KPM yang di tahun 2023 ada yang masuk dalam data P3KE, namun tidak sedikit pula yang tidak tercover masuk dalam data P3KE. Oleh karena itu, bagi teman-teman jika saja tidak termasuk dalam daftar SP2D penerima, tentunya di sini tidak kaget lagi, itu dikarenakan sumber data yang digunakan berbeda dengan data di tahun 2023 lalu. Bisa masuk untuk mendapatkan. Jadi ini yang banyak yang baru ya. Sudah terima semuanya. Nah, kenapa digunakan data P3KE dalam menyalurkan bantuan pangan di tahun 2024? Nah, data P3KE ini memiliki informasi yang lengkap by name, by address atau berbasis nama dan alamat, by picture, bahkan by nick, berbasis nomor induk kependudukan. Dengan demikian, penyaluran bantuan pangan beras ini lebih tepat sasaran. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun depan lebih tepat sasaran sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM. Selain by name, by address, ditambah lagi by picture dan nick.
Jadi, tidak mungkin salah sasaran, ungkap Arief. Dilansir dari news majalah Hortus.com menuliskan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan bantuan pangan beras tepat sasaran agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat terbantu dan merasakan manfaat dari salah satu paket kebijakan untuk melindungi stabilitas ekonomi akibat siklus El Nino yang telah mempengaruhi produksi dan pasokan pangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menko PMK Muhadjir Effendi dan jajaran Kemenko PMK karena responnya sangat cepat. Kita akan terus jaga aspek governance. Kita mendukung adanya pemutakhiran data di setiap bulannya, ujarnya. Mengenai kemungkinan adanya deviasi penerima dengan database yang kita gunakan sebelumnya, ini tentu akan terjadi. Untuk smoothing database, kami dan Bulog siap support. Lalu, ketepatan salur ini juga memang selalu menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi karena beliau selalu memastikannya saat menjumpai masyarakat, beber Arief. Lebih lanjut, Arief turut mengutarakan langkahnya menginisiasi bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah agar stok cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola oleh Perum Bulog dapat tersalurkan dengan baik dan meminimalisir adanya disposal atau pemusnahan stok. Dilansir dari situs resmi Bulog memberitakan bahwa setelah sukses 100% menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP pada tahun 2023, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk langsung meluncurkan bantuan pangan untuk tahun 2024. Penyaluran perdana bantuan pangan beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi mulai tanggal 2 Januari di Cilacap dan dilanjutkan pada tanggal 3 Januari di Banyumas dan Tegal, Jawa Tengah. Untuk tahun 2024 ini ada peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan pangan beras menjadi sebanyak 22 juta KPM dari sebelumnya sebanyak 21,3 juta KPM pada tahun 2023 tentunya seluruh Indonesia. Yang paling penting beras bantuan pangan Januari sudah bisa diterima hari ini dan akan dilanjutkan untuk bulan Februari dan Maret. Nanti akan dilihat lagi kalau APBN-nya memungkinkan akan ditambah April, Mei, Juni, kata Presiden Jokowi saat membagikan beras bantuan pangan kepada KPM di Tegal 3 Januari 2024 lalu. Selanjutnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang ikut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, tahun 2024 NFA dan Bulog bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE. Bantuan pangan beras di tahun 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK. Validitasnya cukup kuat sehingga 22 juta KPM yang menjadi penerima bantuan pangan beras tahun ini benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang sangat perlu dibantu. Kita yakin tahun ini bisa lebih tepat sasaran, jelas Arief. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengungkapkan bahwa Perum Bulog siap merealisasikan penyaluran beras bantuan pangan ini hingga Juni 2024 sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Dirinya menekankan bahwa Bulog akan melaksanakan dengan baik program-program pemerintah yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan mulai kemarin dan hari ini sekaligus menandai penyaluran beras bantuan pangan yang pertama di tahun 2024 seperti yang Bapak Presiden tadi sampaikan dan seterusnya dilaksanakan juga di seluruh Indonesia, tegasnya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.